lu awalnya mungkin bisa gue bilang, sorry nih Bang ya. Iya. Pekerjaan jadi tukang suruh itu kan Bansur tuh kan paling bawah banget. Dianggapnya sama masyarakat tuh paling jongos. Iya. Bahkan gue pernah dapat order ya, dempet tembok Bang. Jadi dia, Mas Santo tolong anterin makanan dong. Ya udah gue ke rumahnya, nganterin kemana Kak? Sebelah itu sambil sebulan. Nah tapi kalau kita ngambil kerjaan ini, kita dapat uang pulang, kita tidurnya nyak, token ada, masalah bau bodo amat ya kan. Bau kan bentar. Bentar, tapi enggak Bang, sampai pulang bau. Double check, triple check, jangan sampai kegocek. Get it right, get a fact, yeah we better be right, boy. Yeah we better be right, boy. Di hari baru, rezeki baru, di dunia yang baru ini juga ada berita-berita baru yang lumayan menggelitik gua sambil gua buka ya. Di internet ada hal-hal baru berikut nih guys. Yang pertama itu katanya nih ya, politisi sama polisi itu jadi profesi yang paling tidak dipercaya sama rakyat Indonesia menurut survei Ipsos. Katanya, kata survei, kata rakyat Indonesia. Gua percaya banget sama polisi, ya kan? Maksud gue gini, ini polisi adalah pekerjaan yang hajat banyak orang tuh ada di tangan mereka. Seharusnya trust paling tinggi tuh ada di mereka. Tapi dua pekerjaan ini kebetulan punya tingkat kepercayaan yang paling rendah. Itu tuh seharusnya jadi pertanyaan kita bersama. Sebenarnya apa sih yang terjadi dan kenapa ini bisa jadi kayak gini? Cuman kalau lu kebanyakan nanya di sini nanti lu ditangkep. Jadi daripada gua makin jauh, mending gua bahas profesi yang memang jelas terpercaya. Seperti misalnya dokter atau mungkin mekanik. Walaupun gue pribadi nggak pernah ngelakuin riset dan nggak tahu juga seberapa percaya orang Indonesia terhadap pekerjaan-pekerjaan yang gue sebut. Tapi gue ada satu orang yang bisa, gue rasa cukup bisa gue percaya untuk ngerjain kerjaan-kerjaan yang bisa dibilang cukup aneh misalnya. Atau yang lu sendiri juga malas ngerjainnya. Kayak lu butuh temen ngadepin temen lu yang utang nih. Lu pengen nagih utang, dia lebih galak. Dan bahkan sepertinya bakal ada roma-roma kekerasan dan lu butuh teman untuk OTW ke sono tapi nggak ada teman yang lain. Gue yakin nih orang bisa dipercaya buat itu. Atau untuk pekerjaan-pekerjaan biasa aja yang rutin kayak beres-beres rumah, nyapu taman atau apapun, nih orang juga bisa. Gue mau nelpon dia nih karena gue udah order nih dan gue udah suruh dia untuk pekerjaan yang satu nih. Bentar ya, gue telepon dulu dia nih. Halo Bang Santo. Masuk aja Bang. Nggak apa-apa. Boleh? Ya, oke ya, dadah. Bang Santo, sehat Bang? Alhamdulillah. Assalamualaikum ya. Sehat Bang Santo ya? Alhamdulillah sehat Bang. Ini Bang, gue yakin nih Bang ya, kalau orang-orang yang nonton ini hidupnya dalam gua baru nggak tahu lu. Cuman kalau hidupnya di dunia yang sama kita pasti tahu siapa Santo Suruh. Hari ini gue udah order tadi Bang, nyuruh lu untuk jadi tamu podcast. Oh boleh, ini kan udah order nih. Udah order nih. Nah biar semua orang nih tahu Bang, gak semudah itu sekarang kalau kita pesen Santo Suruh yang datang tuh lu. Karena sekarang lu udah punya banyak mitra. Yang lu sebut dengan nama siapa ya? Bocah-bocahan lu nih. Iya bocah-bocah gitu. Berapa jumlah bocah lu hari ini? Ada ratusan Bang. Ada 200? Ada lebih. Ada 200? Iya karena kan ada di berbagai daerah. Ada tadinya kan kita ada di Bekasi doang tuh, daerah Pondok Gede, Jatimangkos. Daerah rawan ya? Iya daerah rawan. Sekarang udah di berbagai, ada di Jabodetabek, Bandung, di Jogja. Bandung ada? Ada di Medan, ada di. Di Medan ada? Ada Bang. Serius lu? Serius. Orang Medan gua. Ya iya udah order aja. Ntar kalau bakal bantu-bantu mak gue di kampung gitu bisa boleh, ya? Boleh bantu-bantu ngangkatin kayu ya kan. Iya. Besi-besi ya kan. Ngapain mak? Angkat besi kayu. Bisa kan. Iya. Tapi Bang Santo, awalnya lu kerjain semua ini sendiri? Sendiri Bang. Yang pengen gue tanyain adalah ahlinya sebenarnya apa sih? Sebenarnya saya ya ahlinya ya biasa aja, nggak banyak keahlian Bang. Cuma karena emang keadaan dan saya ada kemauan ya terpaksa saya lakukan apa yang disuruh Bang. Misalnya kayak benerin genteng. Saya nggak ngerti ya kan. Tapi kan kita gimana caranya
biar kita tahu ya kita lihat YouTube aja ya kan. Misalnya benerin genteng bocor, lihat YouTube aja. Oh ini Oh, yang gitu bocor. caranya. Iya caranya ya udah kita bilang ya Bu beli ini pelapis buat Yeah. bocor kayak gitu ya No udah drop, no akal-akalin drop. aja. Yeah. Kayak tikus, suara tikus ya kan. Kayak tikus kan biasanya di rumah ibu-ibu banyak tuh. Itu kan gua nggak ngerti Bang, gimana caranya biar nangkep nih curut nih kalau ngumpet ya kan. Tapi kalau tikusnya di situ ketahuan ya gampang, Ya, gampang. kita tinggal tep Yeah. dapet ya kan. Tapi Ini kan lu kalau kudu mancing dia keluar nih. iya mancing dia keluar kan kita harus tahu. Oh lihat aja di YouTube suara curut ya kan. Yeah. Nanti dia keluar Bang. Itu kalau dipencet gitu curut-curut di Senayan keluar nggak? keluar Wah. itu ngeri banget. Berapa macam curut itu? Banyak macam rapi-rapi. Iya kayak misalkan jadi bocah main nih, gua emaknya Nggak order, pulang-pulang. emaknya order anaknya lagi main di masjid atau di lapangan. Itu emaknya San, gue order dong, order apa? Panggilin anakku balik. Oke. Oh bener ini, ternyata bener ya udah. Bilang ini disuruh pulang, suruh sama, masa suruh mama. Ya udah gue video call ya kan. Iya, Gua ini mak lu tuntun. nih. Iya nih mak lu nih, suruh balik. Gue tuntun ya kan. Nih Kak udah sampai depan gerbang. Oh, ya udah nanti Beres. gue transfer ya Mas Santo. Iya, oke lah. Mantap. Lumayan 10.000 kayak gitu. Duit, rezeki. Aduh. Pertanyaannya, gimana lu ngebangun kepercayaan orang pada awal ya? Awalnya kan orang nggak tahu lu. Nggak sekarang orang udah tahu Santo Suruh udah lebih bonafit lah gue bisa. Bonafit nggak? Apa Bonafit lah gue bilang maksudnya dalam artian lu sekarang punya website. Lo punya sistem, orang bisa percaya. Sekarang aja bocah-bocahan lu kalau gawe pakai baju ini seragamnya Iya. nih, Santo Suruh. Orang tahu nih. Iya, Santo suruh siap disuruh. Kan kalau mau punya duit harus mau disuruh. Betul. Kalau mau nyuruh harus punya Harus duit. punya duit. Jangan nyuruh doang. Gak ada nggak duitnya. dibayar, nggak ada. Lu kan di awal-awal orang nggak tahu, nggak familiar. Lu ngebangun kepercayaannya gimana? Ya ngebangun kepercayaan itu dari relasi bang. Cara ngebangun relasi itu ya pelan-pelan bang dari bawah dulu. Contohnya dulu kan saya tukang galon. Awalnya. Awalnya kan tukang galon. Nah terus kayak disuruh misalnya nganter galon dari hal kembalian aja. Itu kita harus cepet. Misalnya jangan kita kurang-kurangin. Atau dia nyuruh beliin cabe ya kembaliannya harus Sesuai lah. sesuai. Terus disuruh beli ini dibeli itu pelan-pelan akhirnya kan dari mulut ke mulut ke mulut ke mulut akhirnya kepercayaan itu terbangun. Bang. Makanya kan cara kepercayaan itu ya dari hal kecil baru ke hal besar. Sedai. Berarti nanti kan orang ngomong pakai Santo aja. Iya, Santo aja gini dia mah orangnya gini apa. Yeah. Ya udah akhirnya kan kebangun tuh relasi kita dari mulai dari orang yang kecil akhirnya kan dari orang-orang yang besar kayak dokter yang nyuruh terus kayak pengacara. Nah dari teman-temannya dia kan relasi tuh Kemana-mana. Nah mulailah terbangun dari situ. Iya. Sampai lu kemarin katanya sampai dihubungin Sandiaga Uno. Pas Sandiaga Uno. Yeah. Oh iya waktu itu. Gak lu balas katanya. Iya. Kagak balas cuma waktunya aja belum. Nah itu kan setelah udah lebih meledak lah lu nya gitu. Tapi kan perlahan-lahan menambah pekerjaannya, nambah banyak. Mulai di kapan tuh lu nggak bisa ngerjain sendiri? Itu mulai pas Covid mau masuk bang. Sebelum Covid tuh. Sebelum Covid, jadi kan awalnya gue sendiri nih, gue sebarin di Facebook bang. Oh di grup. Iya di Facebook, grup, yeah. misalnya di grup jual beli Pondok Gede, di grup jual beli HP lah, gue FJB, masukin aja di situ FJB, ya. Pokoknya grup apa aja udah gue Yeah. masukin aja dah. Banyak yang nyuruh tuh di situ. Akhirnya gue kelabakan. Ya tangan lu cuma 2. Iya, akhirnya si Randy lah, temen tuh ada teman. Randy. Iya Randy. Dan gue nggak ada kerjaan ini, lagi nganggur gini. Ya udah ada nih kerjaan berat, gue bilang gitu. Apaan emang kerjaan berat? Ya beres-beres, cuma gue mancingnya biar kerjaan berat Yeah. dulu. Mau nggak nih bocah? Kalau gue mancing Tes mental lah tes lu. mental. Kalau kerjaannya gampang mah dia ntar dia berat dia malas ya kan. Gue bilang kerjaan berat dulu. Akhirnya dia mau gini-gini. Terus dari mulut ke mulut, wah tuh sih ikut Santo aja. Ya, dari tetangga-tetangga, teman-teman akhirnya banyak lah yang ikut bang. Sampailah akhirnya sekarang lu punya jaringan bocah-bocah Iya, nih. karena kan di momen Covid itu kan orang males, takut. Kayak nyemprot vaksin itu kan orang males. Bang. Takut, betul. Takut beli ke warung, Takut. Bahkan gue pernah dapat order ya, dempet tembok bang. Jadi dia, Mas Santo tolong anterin makanan dong. Ya udah, gue ke rumahnya, nganterin kemana kak? Sebelah itu kemarin. sambil sebulan. Enteng banget ini ya. Iya. Cuma gue panggil-panggil. Artinya hal kecil, hal kayak gitu kan jadi peluang buat gue bang. Betul. Walaupun 20.000 ya kan. Kalau berapa rumah? Udah berapa duit? Berapa duit? Nih 2025 nih mentality ini perlu lu tiru nih. Iya, jangan lemah. Jangan lemah. Iya, kan laki-laki nggak banyak cerita tapi bekerja keras. Idih. Ini mau cerita mulu, gue susah. Cerita susah mulu ya. Gue juga susah. Sama-sama susah. Iya. Bang, nih kita cek internet ya. Iya. Gua pengen lihat sama-sama sama lu. Jumlah pengangguran di Indonesia 2025. Oh, di 2025 ya, baru berapa hari nih? Coba kita cek bang. Presiden Joko Widodo
Hormat dong Presiden Joko Widodo ya kan. Jokowi lah. Masa nggak hormat? Hormat dong. Prabowo, Gibran. Semua. Hormat semua ya. Masa nggak hormat ya? Mayor Teddy hormat. Iya, hormatnya semua. Nargetin tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2025 dapat ditekan jadi 4,5-5%. Targetnya lebih rendah dari angka pengangguran terbuka pada tahun 2024 yang tercatat sebesar 4,8%. Berarti 4,5% sampai 5% dari total populasi kita. Wih, 12 juta lebih. 12,5 juta orang nganggur. Coba bang. Berapa ibu-ibu yang ngomel mulu kan? Iya. Nah, Anaknya ngabisin nasi doang, ngabisin nasi doang di rumah. Iya, kalau dia berpikir kan, gue keluar aja nyari kerjaan ya kan, Yeah. apa aja yang gue kerjain ya kan. Kayak si Santo, apa aja dia mau, nggak usah gengsi. Ini kan bocah sekarang pada gengsi maunya enak aja, nggak ada orang yang instan bang. Kesel bang. Bocah-bocah sekarang kan gak pengennya enak ya jadi tiktokers, jadi Enak ini, jadi Santo ini, katanya iya, gitu. Jadi Santo. Padahal mah gue kalau lu mau nggak lu disuruh bersihin WC? Ya Iya. kan? Buangin bangkai tikus. Tadi, tikus tadi ya? Iya, kalau mau ya ikut aja Santo suruh ya. Belum kan? lagi lu sempet apa kemarin tuh anuin orang cerai. Oh jadisan cerai. ini iya nemenin kayak gitu. Itu gimana? Dia order gitu kayak misalnya dia mau cerai ya udah kita temenin aja. Mau pisah gitu ke apa? Pengadilan iya kayak gitu cuma nemenin aja sih bang. Kalau masalah perpisahan dia itu urusan dia. Iya. Kalau kita mah yang penting dia order ini ya udah temenin. Kita ya kerjain, udah, beres. Siapa yang nyangka kalau hari ini bahkan lu sampai ngiklanin Venom kemarin? Kalau kita kan emang sama Tom Hardy kan saya deket banget. Oh deket. Bocah Cikunir. Bocah Cikunir, Tom Iya. Hardy kan bocah Cikunir kan. Temen Dia- SMP. Dulu kan dia banget. ngepang bareng kan kita. Iya. Pada pang street bareng. Nyetrit ya. Nyetrit ya kan. Iya. Kami ini Kentrung. Iya. 276 ya kan dulu kentrung bareng. Tapi ini maksud gua gila loh bang. Dalam artian lu awalnya mungkin bisa gue bilang sorry nih bang ya. Iya. Pekerjaan jadi tukang suruh itu Bansur. kan. Bansur tuh kan paling bawah banget. dianggapnya sama masyarakat Iya, tuh. paling jongos. Iya. udah Gue nggak enak. oh iya udah paling jongos aja paling bansur. Lu mau ngerjain itu karena lu ngeliat ada peluang di situ. Iya, bener. Kayak lo bilang tadi mulai dari kecil kepercayaan membesar sampai lo bahkan dipercaya sama korporasi selevel Sony, Marvel Iya, untuk alhamdulillah. ngiklan film Venom. Venom. Mungkin dia ngeliat karakter kita kan mukanya Kayak Venom. muka kayak Venom ya kan. Agak 11-12 sama Tom Hardy ya. Oh, gua Mungkin kira dia sama ngeliat gitu. Venom. Iya. Sama Tom Hardy nih. Iya, betul. Nih bang, kita nonton video bareng-bareng ya. Iya, Venom ya bang. Kali lu lupa, kan lu sekarang udah terkenal lu. Apa kenal apa? Udah viral lu. Kenal suruhan. Oh ini foto lo sama Tom Hardy nih. Iya, emang kan kita emang deket. Gigi Venomnya gue disuruh nyikatin ya kan. Belu tuh terbang lo. Terbang jatuh bang. Canggih. Lu Iya, emang gitu gue bang. kena tabok lu bang. Keren. Naik kuda. Canggih banget. Keren. Canggih. Ini Venom mengiklan, lu nya juga ngiklan jasa lu. Iya, jadi sama-sama ada balance. Yeah. Keuntungan sama-sama. Jadi ya kita dapat media dia Dia juga dapat media lu. gitu ya. Sama-sama untung. Ini juga iklan lu juga nih ya. Yang galon nih. Iya di galon itu web kita bang.
Oke, web lu. Ini sekarang udah ada webnya. Ini udah ada Tapi webnya. masih fase Ini pertama nih. Kaset pertama karena kita dicoba dulu nih. Jadi kita ada uji coba web. Kan sekarang masih manual kayak pembayaran aja, semua masih transfer. Cuma paymentnya satu doang. Jadi pembayaran mungkin kadang kan dia satu-satu, banyak yang order terus mungkin agak lambat dikit ya kan. Ada orang finance lu? Ada orang finance terus agak lambat dikit. Nanti pelan-pelan kalau sistemnya udah bagus sampai CS sampai orang tua lu bisa ngorder dengan mudah bang. Nenek-nenek bahkan sampai aki-aki bocah kecil pun dengan mudah Santo Suro. Nah itu menurut gue itu udah bagus banget. Baru perfect tuh ya. Baru perfect. Sempurna tuh. Nanti ya. tuh kita kayak sistem kayak aplikasi kayak Shopee terus Lazada kayak gitu. Tapi kita berbaut jasa. Jadi semua jasa ada di situ semua. Tadi sempat lu bilang kalau nanti di website lu yang lu cita-citakan akan terjadi, website baru lu ini, itu modelannya bukan karena kan orang pasti bertanya-tanya, terus item suruhannya apa aja? Iya nanti itu ngasih kerjaan sendiri bang. Jadi random semua kerjaan ada sendiri di sini. Ini gua buka website nih kan. Ini gue buka website lu. Gua berarti yang masukin. Lu yang masukin bang. Misalnya untuk ngubur kucing, harganya juga gue yang taruh. Nah, abang sendiri yang manggilin itu dong. Apa mantan gue buat balik lagi bisa. Kalau emang lu mau bang, walaupun dia udah punya cowok ya kita samperin aja. Kan yang lu cuma penting nyampein. Iya nyampein. Kalau emang mau sama lu ya kita mau. Siapa tahu. Tapi kalau mantannya cowoknya keker berotot suka nge-gym kita nggak berani bang. Oke. Kita rombongan juga. Iya. Berarti intinya apapun yang pengen gua dibantu lah gitu dengan menyuruh tim Santo Suro. Iya. Gua masukin apapun itu. Apapun ya. Misalnya, harganya gue yang taruh. Iya. Bahkan keamanan pun kita ada. Misalnya jaga rumah. Jaga rumah gua, liatin inti-inti rumah gua kayak. Wah kita ente apa siapa tahu ya kan lu pergi keluar kota atau lebaran atau liburan tapi otaknya ke rumah. Wah takut nih rumah gua. Tapi nggak nyaman. Tapi ada Santo Suro. Wah gua liburan terasa selam. Berarti lu nantinya beneran websitenya akan sangat mudah diakses. Iya, sampai mudah diakses. Kalau sudah bagus banget, itulah yang nilai yang paling berhasil buat kita. Kalau semoga nanti jadi aplikasi. Kalau kayak gini kan, ini kita masih uji coba dulu karena kita pelan-pelan, by step. Kita melalui proses dulu bang. Kalau banyak kan yang udah aplikasi tapi jatuh karena dia nggak melalui proses. Nggak ngeliat dulu nih sebenarnya apa sih yang dibutuhin. Iya. Apa sih yang harus dipersiapin. Betul. Nah lu sendiri tapi ngelihat, maksudnya ini kan dunia digital gini-gini ini kan sebenarnya bisa gue bilang mungkin pada awalnya jauh lah nih dari keahlian lu lah gitu. Emang bukan keahlian gue bang. Iya. Keahlian gue mah disuruh doang. Sampai lu nyampe ke tahap ini sekarang lu nyuruh orang. Lu kan gaji orang berarti sekarang nih. Iya itu kan cuma kan gajinya dari sini juga muter. Mitra misalnya ya dipotong 15%. Ya itu gajinya dari situ. Kalau lu sendiri masih ngerjain suruhan hari ini? Masih, kalau ada yang mau nyuruh ya kalau emang saya lagi free ya saya masih mau bang. Harganya beda kalau enggak sama aja sih. Apa bedanya ya kan emang saya juga pesuruh. Keren. Ya kan enggak ada bedanya kecuali dia nyuruhnya di luar nalar ya kan, nemenin berantem atau gimana. Venom tadi kan di luar nalar. Nah, di luar nalar. Gak masuk akal. Gak masuk akal. Tapi masuk ke rekening. Kita kan harus itu yang berubah itu. Itu yang ngeri. Kalau dia Venom kita PA ya. Lu sendiri ngerjain kayak ginian yang paling eneknya apaan? Tiap kerjaan pasti ada enaknya dong. Yang namanya kerjaan itu pasti ada resikonya, ada nggak enaknya. Pastinya. Kadang emang bukan passion kita ya kita kerjain. Karena apa? Satu, keadaan. Dua, ya emang kita punya keluarga bang. Kalau kita punya keluarga, ya apapun yang bukan passion kita, apapun yang emang kerjaan kita nggak sesuai ya kita kerjain ya. Betul, kan. Karena kebutuhan tadi. Gimana caranya kita sebagai laki-laki, sebagai kepala keluarga, pulang dapat nafkah, pulang dapat uang bang. Walaupun gue pernah beresin rumah nih, itu banyak kotoran manusia, pernah bang. Berak orang ya? Banyak berak orang ya. Dia kencing di botol. Buset banyak. Ya. Wah, gue masuk sampai muntah sama temen gue. Borong, kata gue, wah gak kuat ini tau gue. Sama gue juga gak kuat. Udah kita harus bawa duit ini pulang, gimana caranya bawa duit buat keluarga. Kita ngasih masukan aja kayak gitu. Akhirnya ya udah terpaksa ya, bukan terpaksa ya, emang ya harus kebutuhan yang harus dan ada bang. Kan kebutuhan rumah tangga harus. Dan ada. Beli token harus ada. Kalau nggak ada tokennya hari ini ya mati gelap-gelapan. Iya. Kagak ngecas handphone. Kagak ngecas handphone. 2 kipas angin gak nyala, gerah. Itu yang bocah susah tidur. Iya. Kalau udah gerah bocah susah tidur bang. Nah itu. Bocah susah tidur lu yang pusing. Akhirnya kita nggak dapet duit gara-gara nolak kerjaan. Iya. Nah tapi kalau kita ngambil kerjaan ini kita dapat uang pulang. Kita tidurnya nyenyak, token ada, anak beli susu, kipas nyala, adem. Masalah bau bodo amat ya kan. Bau kan bentar. Bentar. Tapi enggak bang, sampai pulang bau. Yang paling gue lihat dari semangatnya Santo Suro dan lu
dan bocah-bocah juga itu anti nganggur. Anti nganggur bang kita. Anti ya. Anti nganggur. Pokoknya gue tuh nggak ada hari libur. Tanggal merah buat gue nggak ada. Kan keluarga harus makan tiap hari. Nggak ada tanggal merah makan iya, dong. Oh, iya. Nggak ada. Masalah liburan gimana? Ya kita perbaiki dulu internal kita. Kalau internal kita udah ada nih cukup buat bulan ini, stok buat apa keluarga ya berhak liburan kayak gitu. Ya liburan penting bang. Tapi kan kalau memang kita finansial kita belum mencukupi ya kita Ya, tahan bagaimana? dulu. Nggak usah Betul. ngikut. Wah enak dia mah temen gue pada liburan kesini lihat statusnya kita iri. Lihat status. Padahal finansial kita masih belum Nggak cukup. sanggup. Ya kalau nggak sanggup tahan aja dulu. Kita Iya. kerja dulu sampai finansial kita cukup. Nanti juga ada saatnya kita liburan ya kan kayak gitu. Jangan memaksakan diri karena gengsi. Apalagi sampai pinjol. Sampai pinjol. Lu anti pinjol. Anti gue bang. Tapi pernah sih. Pernah dong, namanya kepepet ya. Cuma maksudnya kan hati itu tidak ingin gitu. Tapi kalau gue ini bang kebutuhan dana buat orderan. Ya, iya paham gua. Karena dulu kan Modal gua lah jatuhnya. Modal dulu gua modal minjem sama engkau beras, warkop sama orang-orang sekitar. Wah nggak enak gua minjem dulu terus modalnya gede juga ya. Udah Ya. gua terpaksa pinjem itu ya. Tapi gua balikin. Cuma gua lihat nih pemasukan kita sama kecuali kita pinjol buat passion buat gaya-gayaan itu beda. itu beda. Ini kan namanya pinjaman produktif. Produktif kita bisa membayarnya gitu. Pemasukan kita segini gini ada untungnya lah. Betul, kita pinjem buat kita puter. Kita putar. Bukan kita pinjem buat kita habisin. Iya, buat kita habisin, buat judi atau buat hal-hal yang lain ya kan. Iya. Jangan jalan-jalan pinjol, ntar pulang ini pusing ya kan. Pusing. Nah, kayak gitu. Dan lu kan pasti ngadepin sekarang ada ratusan bocah. Iya. Itu lu training sendiri tuh bocah-bocah. Kalau bocah kan masalah training itu dia bisa sendiri bang. Jadi kita punya sistem. Kalau dulu kan gue yang ngikut Santo Suruh itu, lu kenal gue nih deket. Ya. Gua tahu lu dari kecil apa tahu ya udah lama lah. Ya udah kepercayaan aja bang. Masalah Ya. lu nggak bener orang bodo amat lah. Kita nggak bisa nyaring orang. Wah takutnya ntar gue dibohongin ditipu. Kita pakai sistem aja banyak yang nipu bang. Masalahnya kayak gitu mah udah pribadi ya kan. Betul. Kesinian gue pakai sistem. Jadi kayak KK, KTP, SKCK ya kayak SKCK. gitu. Nah terus barulah gue meeting Zoom. Mau masuk nih ke Santo Suruh. Jadi gue jelasin Santo Suruh ini pekerjaan yang gini. Dia Seperti di bidang apa? jasa. Jangan menetap di Santo Suruh karena Santo Suruhnya sebagai mitra ya kan. Lu yang ngomong. Gue yang Jangan ngomong, menetap di jangan Santo Suruh. menetap karena lu cari yang lebih baik ya kan. Di waktu lu emang lagi nggak kerja nyari tambahan silakan di Santo Suruh. Tapi kalau lu lagi ada yang lebih baik cari yang lebih baik. Artinya ini buat sementara menyambung hidup dia bang. Tapi banyak yang menetap di sini. Berarti kantor bukan keluarga dong. Kan kemarin tuh sempet rame juga, lu nonton gak lu viral yang kantor tuh keluarga, anggap kantor tuh kayak rumah lu, menurut lu? Enggak bukan keluarga gua. Ya keluarga lu, keluarga lu Iya ya. di rumah keluarga gua. Lanjut Bang. Nanti setelah dia masuk, kalau memang dia serius dikasihlah kode etik. Ada kode etiknya. Ada kode etik. Apa sih kode etik di Santo Suruh? Satu yang melanggar misalnya kenyamanan customer. Anggap gua bocah nih. Nah, terus lu dapat order, yang order cakep lah kayak dia. Ya kan lu caper. Oh iya. Lu WA kan, "Kak, gimana kerjaan aku?" Iya aja. Iya. Dia merasa risih, ih apaan sih lu? Jadi itu Iya melanggar kan? kode etik Nah, dong. itu melanggar kode etik, itu berhak kita putus mitra bang. Jadi kita benar-benar kita pertegas. Misalnya dia order, tapi udah jangan pakai Santo Suruh aja, jangan melalui Santo Suruh sendiri. Main belakang. Main belakang. Nah tiba-tiba terjadi apa-apa dia, apa barangnya dihilang lah. Atau apalah Nah, gitu ya. Nah itu udah resiko dia. Kita putus kontrak. Jadi Oke. ketegasan cara kepercayaan, tegasan dia biar dia bisa dipercaya juga kan ini harus menjaga nama kebaik bang. Betul. Nah daripada dia ngancurin satu orang, ya lebih baik kita keluarin. Daripada satu orang ngancurin semuanya Iya. nih. Ya kan? Iya. Mending satu orang kita buang. Iya satu buang, kita nggak ada tega-tegaan, kita tegas bang. Kita juga butuh. Kita juga Kita tuh juga gawe ya. semua udah dikasih kerja tapi dia ngancurin ya kan. Kalau kerjaan kita serius, tapi kalau main-main nongkrong ya Nongkrong lu mau aja. apa mau badel ayo ya kan. Tapi kalau kerjaan ya lu harus profesional kerja. Tuh. Kayak di Jepang ya kan, etos kerjanya bagus. Tapi kalau bocah-bocahan ini paling parah lu ngadepin apa sih? Bocah ya, bukan kasus customer. Tadi kan customer udah cerita tuh, mulai dari rumah yang bleberan tai lah apa. Pengerjaan dia kurang baik bang. Jadi dia disuruh beresin rumah nih. Dia pekerjaan dia pengennya buru-buru karena dia ngeliat uangnya gede lumayan beresin rumah ya kan. Kerjanya kurang rapi. Nah itu gue suruh balik lagi bang. Kalau dia sampai nggak mau balik, gue yang balik.
Oh, Kalau lu yang selalu turun. gue yang ngerjain, itu udah pasti putus kontrak bang. Kalau Oke. jangan sampai gue turun tangan ya. Kalau gue turun tangan, Iya. Jangan sampai nih. Terus misalnya kalau zaman dulu kan teman gue banyak waktu belum ada sistem. Jadi modal dari gue nih. Sekarang udah sukses temen lu gak banyak ya? Banyak ah. Oh banyak. Banyak Ya, bocah gua gua. bercanda. Kagak jadi jadi gini bang, kan modal dari gue nih. Ya. Gue kasih modal ke lu, ke mitra, itu kembaliannya duit gue juga banyak yang diambil sama teman gue bang. Cipet ya. Cuma menurut gua ya udah nggak apa-apa. Kalau masalah kayak gitu ya nggak apa-apa lu ambil lu ini. Tapi kalau lu minta kerjaan lagi buat gua nggak bisa bang. Sampai lu nangis darah pun nggak mau gua. Karena sistem kepercayaan. Yeah. Tapi kalau nongkrong ngopi ayo. Tapi Ayo ngomongin aja, kerjaan gua udah males. Kita cukup tahu aja kayak Iya. gitu. Ini dari tadi kita obrolin adalah pertama harus mau kerja. Harus mau kerja, jangan malas, jangan gengsi, banyakin relasi. Relasi apaan sih? Pengembangan diri. Pengembangan diri dari mana? Contoh mungkin lu dulunya dagang apa somai. Iya. Ya kan, apa dagang batagor, Iya. ya kan, apa tape keliling, mungkin kan dulunya dagang tape keliling. Oh, gue dagang tape keliling nih, ke komplek-komplek, ketemu lah sama satu tongkrongan yang bisa rapper. Oke. Wah, gue ketemu nih, gue dagang tape keliling sambil rapper. Wah, suara lu bagus juga bang, Iya. lu punya bakat. Temen gue ada yang apa? Relasi. Relasi yang udahlah lu mau nyoba ke YouTube gini dikenal banyak orang. Nah, Betul. dari situ kan makanya pengembangan diri itu ya pekerjaan itu ya kita harus mulai dari hal-hal kecil, Bang. Jangan berpikir hal kecil itu nggak bisa besar, tapi berpikirlah hal kecil ini bisa besar. Ya kan? Gimana caranya? Ya itu relasi. Ya kan dari lu dulunya dagang tape kan gue nggak tahu ya kan. Iya. Sampai jadi Gue rapper. juga nggak tahu tuh. Iya. Gue juga nggak tahu tuh. Tapi bener, gue setuju yang lu bilang. Gue nggak setuju, Bang. Setuju kan lu yang bilang. Sorry, orderan pertama Santo Suruh apaan bang? Masih inget gak lu? Kalau masih ingat udah nggak ingat karena udah 5 tahun yang lalu ya kan. Tapi kalau sering mah dulu kayak misalnya itu buang bangkai tikus, nguburin kucing, terus ngubur ari-ari, nyari mangga buat ibu hamil, kecapi buat ibu hamil, terus kayak jemput anaknya belanja dan beli GoFood kayak gitu ya sering bang. Nah ini gue simpulin ya. Dari tadi pekerjaan yang awalnya, maksud gue nih buat lo yang nonton nih, lo boleh komen deh langsung juga di bawah nih. Gue yakin kebanyakan dari lu agak berat hati kayaknya, bukan agak ya gitu, bahkan berat hati. Bahkan mungkin gue juga ya kalau kerjaannya berupa kayak yang lu bilang tadi, nguburin kucing lah, nguburin ari-ari. Iya, Jadi bangkai tikus. bansur lah ya. Bansur, bahan suruhan paling rendah banget itu di tongkrongan bang. Lu kagak punya duit, lu disuruh beli rokok. Iya, paham gue. Bansur lu mau rokok nggak nih? Gue suruh beli. Iya. Itu paling rendah banget. Tapi intinya adalah kalau itu semua nggak dikerjain sama Bang Santo, hari ini job jadi ngiklan Venom juga nggak ada. Nggak ada. Ya berkat relasi kan. Kita harus sabar. Relasi itu ngebangun relasi itu nggak Nggak sebentar. setahun 2 tahun, nggak bisa 5 tahun 6 tahun kayak lu kan mungkin kan puluhan tahun. Dari 2015 lah gua. 2015 Iya. dulunya apa ngepang kan. Ngepang tadi. Ini kan 2025. 2025 target lu pribadi apa? Kalau gue sih sebenarnya Santo Suruh ini udah alhamdulillah udah banyak dikenal orang ya bang ya. Orang yang tadinya bingung nyari kerja, oh gue bikin aja kayak Santo Suruh itu udah buat gue udah senang ya bang bisa bantu orang kerja. Kalau targetnya ya insya Allah ya jauh lebih baik lagi. Ya sistemnya lebih Website bagus, website baru, sistemnya lebih bagus lagi, lebih nyaman digunain dan gue bisa merekrut orang-orang kerja lagi bang. Jadi semakin banyak lapangan pekerjaan itu tujuan gue bang, karena satu orang yang kita pekerjakan di belakang dia itu ada siapa, anak, istri yang dia harus nafkahi, ya kan kayak di belakang lu ada anak, istri mungkin ya kan. Iya, belum. Tapi amin. Tapi Semoga. kan ada orang tua. Ada. Nah itu kan Betul. itu berkah bang. Iya. Ya kan, kalau lu diam, lu nggak bisa ngasih di belakang lu orang tua lu. Kayak di belakang lu tuh sapi. Gondrong. Gondrong. Kakinya kagak Gak lengket ke ada, tanah. gede, genderuwo ya kan. Bang, tadi yang akhirnya gue inget pertanyaan yang gue lupa. Iya tuh. Lu viral tuh 2002. 2024. Emang iya 2024 ya? Iya. Saking tiap hari banyak hal viral sampai lupa gue 7 kapan. bulan yang lalu, 8 bulan yang lalu. Lu mulai dari 2019. 2019. Tuh, orang banyak yang mungkin ngeliat enak ya Santo Suruh. Karena walau ngeliat waktu viralnya doang. Iya, karena wah enak ya jadi, wah enak ya jadi. Ya orang yang begitu ya karena nggak tahu lapangan bang, nggak tahu bekerja keras, ya kan. Mau ngeliat enaknya doang, wah enak. Tapi kalau orang yang bekerja keras dia pasti maluin, wah perjuangan dia di belakangnya tuh dulu ya kan. Betul. Kan lo posting juga. Iya, gua posting. Kayak lu kan dulunya kan perjuangannya. Apa?
Ya dulu dagang tape. Ya kan kagak tahu. Iya, gue juga gak tahu kalau itu. Bang, ini mungkin jadi penutup di obrolan kita hari ini. 2025 kasih pesen dong buat kawan-kawan yang masih nganggur. Ini. Buat teman-teman yang masih nganggur, yang lagi berjuang, yang baru lulus atau yang lagi berjuang mencari nafkah buat keluarganya, buat teman-teman, buat diri dia ya. Pertama-tama harus ngebuka diri. Ya kalau kita tuh emang lagi cari kerja, jangan kita nganggur tapi kita menutup. Disuruh ini males, disuruh itu males. Akhirnya rezekinya ketutup ya kan. Kedua, banyak relasi. Harus relasi. Relasi itu apa sih? Pengembangan diri. Contoh kayak kita dari dagang tape keliling, bakso cilok, Kenalan apa sama orang. yang lain sama orang yang akhirnya kenal kesini. Nah itu mungkin bisa merubah hidup kita ya kan. Kedua, jangan males. Itu yang penting bang, jangan males, jangan gengsi, dan utamain jujur. Sekecil apapun kita harus jujur. Sekarang orang pinter banyak, orang jujur susah. Lu pinter, gue bisa pakai yang lain, yang lebih pinter. Betul. Tapi kalau lu jujur, lu pinter, lu kepake. Bang, Coba, Sur. terakhir bang, ini kita di acara ini ada satu orang yang udah kita pilih. Katanya dia ada yang pengen ditanyain sama kita berdua. Apa Kita tuh, Bang? bakal telepon dia nih di Boleh, 845-801 hotline. Langsung aja nih kita telepon. Kita telepon dia bang ya. Oke, telepon, Namanya telepon. Rebecca. Wah, penyanyi. Rebecca mana penyanyi? Ada penyanyi Rebecca bang. Lagunya gimana? Pokoknya ada di YouTube itu gue lihat Rebecca penyanyi. 845-801 hotline. Halo, dengan siapa di sana? Dengan Rebecca kah? Yes, betul. Rebecca ini Bang Santo namanya Rebecca. Iya Kak Rebecca, udah makan belum Kak? Oh, belum sih. Tuh, Mau belum makan dibawain nggak? katanya. Kesukaannya apa? Tuh, mau dibawain nggak kata Santo? Mau, tapi aku lebih mau curhat sih. Oke, Oh, boleh boleh. nemenin curhat berarti. Iya. Boleh, Minta tolong ya. Boleh, ini Kak. udah paket, gue yang bayar Santonya nih. Lu kasih aman sama gue. Lanjut. Kasih dong, apa yang mau lu ceritain? Oke, jadi gini. Aku kebetulan tuh punya sahabat cewek yang sering hangout bareng kan. Tapi aku sama sahabatku nggak sering chatan karena aku nggak suka dan jarang chatan sama semua sahabatku gitu. Gak cuma nama dia doang nih. Iya, jadi sama semua teman-teman tuh nggak chatan juga gitu. Jadi nggak chatan yang penting-penting aja. Abis itu ya nggak ngobrol apa-apa lagi gitu. Ngobrolnya nanti yang banyak tuh kalau misalnya kita lagi ketemu gitu. Yeah. Dia ini punya pacar baru. Tapi pacarnya itu sering banget ngechat aku bener-bener kayak 24/7 gitu. Oke, ini cowoknya dia sering nge-WA lu. Iya. Modus. Kalau nggak dibales tuh dia demanding gitu loh kayak nanya kenapa nggak dibales lalala gitu. Padahal aku emang nggak suka chatan aja sih. Terus kayaknya tuh dia mau temenan aja sama aku biar makin deket juga sama pacarnya. Aku sih ngeliatnya gitu ya. Oh, gitu lu ngeliatnya ya. Tapi lama-lama aku risih karena aku kan butuh personal space juga gitu kan. Terus aku kan nggak suka ditanya lagi apa, di mana, sama siapa, tuh aku nggak suka. Nah, tapi di sisi lain aku nih nggak enakan juga buat ngomong masalah ini ke dia. Kira-kira aku harus gimana nih? Kayak gimana ya gitu? Karena greget tapi kayak nggak bisa gitu. Gimana Bang Santo? Menurut Bang Santo dulu deh. Tadi dia bilang dia punya teman. Dia sama teman-temannya ini deket tapi nggak doyan WA-WA-an lah Iya. intinya. Terus temannya punya cowok. Cowoknya nge-WA dia mulu. Dia risih dan dia pengen bilang sebenarnya stop tapi takut nggak enak apa gimana. Menurut lu dia kudu gimana? Ya harus terus terang aja Kak, daripada kedepannya malah bikin dia ada harapan ya kan. Lebih baik langsung disekak aja, misalnya udah nggak jangan WA aku dulu ya, jangan WA aku lagi soalnya nggak enak, kamu kan cowoknya temen aku, ntar malah nanti kedepannya berantakan apa gimana, jadi ngerusak pertemanan juga. Betul. Lebih baik dari awal lebih terus terang aja Kak, jangan nggak enakan. Kalau orang nggak enakan tuh kadang-kadang dimanfaatin. Betul. Kayak gitu sih. Tapi kalau Bang Santo sendiri nggak ada jasa untuk bilang jangan baca gitu. Oh ada Kak, kita samperin juga bocah kita Duh, rame kok. ada Apa kita bocahnya. samperin mau berapa puluh orang ke rumahnya aja sekarang. Sekarang Iya, ya, kalau sekarang emang ya, mau, OTW biar pakai dia pakai takut. batunya ikat Bang talinya Bang. Kita berangkat. Kita berangkat. Terus caranya gimana tuh Bang Santo kalau misalnya aku mau minta tolong? Ya order aja di web kita, website atau di WA, bilang aja order buat ngebentrokin. Buat Iya biar dia kapok Kak, biar nggak WA kakak lagi. Bilang aja gue cowoknya, jadi pura-pura jadi cowok kakak. Oh ya bisa. Lu jangan chat cewek gue lagi ya.
Kan bisa. Iya bisa. Soalnya cewek gua risih sama lu. Kalau lu emang Cecetan. chat-chatan sama gua aja. Lah jadi-jadian ya kan. Ya bisa Gitu, itu kayak gitu Rebecca, kan. dari Bisa Bang jadi kita Santo. pura-pura jadi cowok-cowok bohongan bisa. Kalau kakak takut misalnya kakak ngeri gitu bang, Iya. takut diapa-apain lah, dibegal atau itu Order bisa. aja. Order aja di Santo Suruh buat keamanan bisa kak. Kita kayak Mayor Teddy, kita kawal. Kawal awas, terus awas, ya. awas, awas. Kawal siap. Bila perlu dari rumah tuh udah kita awas sampai orang tua kakak itu orang pele ya. Itu orang mana sih kayak gitu? Kagak. Gitu deh. Terima kasih solusinya. Thank you juga Iya. Rebecca udah nelpon kita ya. Iya kak. Semoga Makasih ya kak. terjawab. Iya, ntar kalau di WA lagi sama cowoknya kabarin aja kak. Biar Iya. kita samperin rame-rame. Langsung order ya, Santo Suruh. Siap. Iya. Oke, bye-bye Rebecca. Bye bye kak. Dah. Sama. Yoi. Jadi bisa bang, nyokap lu di rumah sendirian. Lu kerja kan sebagai anak kerja di rumah tuh kayak sepi terus kadang kan ada yang pura-pura kayak mulung tau nggak? Jadi dia penjahat pura-pura mulung. Oke, ya. Iya mata-mata dia ngecek wah rumah nih kayaknya sepi terus nih keluarganya. Kerja mulu Kerja apa? mulu jam sekian ini apa mau ngerampok apa gitu kan amit-amit ya kan. Betul. Nah sebelum kejadian itu bisa nelpon Santo Suruh Buat ngintai-ngintai buat tadi. ngintai keamanan. Iya. Dia kan lebih takut sama bocah-bocah kayak gitu bang. Betul. Kalau orang kayak gitu ya kan karena kita bocah tongkrongan mau kita ramein ya kan. Iya. kan lebih Panjang, ngeri. kita bikin panjang, Jadi kita bikin panjang mau kita ramein mau main di mana ya kan. Iya. Itu bisa. Jadi bisa kita tegur juga bang jangan sering lewat rumah ibu saya apa rumah saya merasa risih. Abang kalau mau nyari rongsokan ada keperluan sama orang sini atau siapa ya silakan mau keperluan nama rumah yang mana biar kita sampaikan kayak gitu. Kita harus Jelas tegas lu, bang gitu, iya. karena banyak modus. Makanya keamanan kayak gini kan pasti kepake kita bang. Betul. Bang Santo, ini buat semua yang nonton biar nggak bingung. WhatsApp lu kemana sih ngubunginnya? Di sini bang di belakang mau nggak hafal bang. Coba ada belakang. Nah tuh, nih WhatsApp ya langsung hubungin Santo Suruh 0852 800 6900. Santo Suruh siap disuruh. Kalau mau punya duit harus mau disuruh. Kalau mau nyuruh harus punya duit. Yoi, Bang Santo thank you dong hari ini Sama-sama, udah datang. Bang. Semoga lancar 2025. Makin Amin. banyak pesenannya. Sama-sama abang juga biar lancar usahanya semua biar pada lancar. Amin. Amin.